Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai teorema sisa suku banyak. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, ya kita masuk ke materi ini. Perhatikan baik-baik karena untuk ulangan harian itu nanti materi sampai teorema sisa suku banyak. Dan besok untuk PTS-nya juga sampai materi ini. Untuk minggu depan jangan lupa persiapkan untuk ulangan hariannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, next. Oke, teorema sisa. Harus diingat bahwa derajat sisa pembagian suatu suku banyak selalu kurang dari derajat pembaginya. Jadi kalau derajat pembaginya itu X pangkat 4, berarti nanti sisa pembagian suatu suku banyaknya harus kurang dari pangkat 4. Jadi X pangkat 3. Kalau nanti X pangkat 5, berarti X pangkat 4. Itu jika suku banyak fx dibagi x kurangi k, sisanya adalah fk. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sisa pembagian suku banyak fx oleh ax plus b itu f dalam kurung negatif b per a. Artinya apa? Kalian mencari dahulu x-nya dari yang ax plus b ini. Ax plus b ini berarti kan nanti Ax plus B sama dengan 0, maka Ax sama dengan negatif B, X-nya adalah negatif B per A, jadi diperoleh ini. Nah, nanti kalian substitusi ke Fx, itu merupakan sisa pembagian. Sisa pembagian suku banyak Fx oleh X kurangi A, X kurangi B, itu artinya di sini nanti berderajat 2, karena X kuadrat ya. Jadi nanti persamaan kuadrat dibagi oleh bentuk kuadrat. Nanti sisa pembagiannya itu yang instan itu caranya begini. X dikurangi B per A dikurangi B dikali F A. Ditambah X dikurangi A per B kurangi A F B. Jadi ini kalian substitusi. A-nya ini, B-nya ini, begitu. Tapi di kali ini Bu Sinta akan menjelaskan secara runtut, jadi tidak langsung cara yang cepat ini. Oke, contoh pertama kita cermati. Tentukan sisa pembagian berikut. Nah, ini untuk mencari sisa bagi. Kan kemarin sudah pernah dijelaskan ya, menggunakan Horner bisa, menggunakan cara bersusun juga bisa. Begitu, yang A dulu. 3x pangkat 3 dikurangi x kuadrat tambah 3x tambah 5 dibagi x tambah 1. Nah, di sini kebetulan menggunakan cara Horner. Jadi lebih mudah dengan Horner. Kalau kalian sudah terampil. Jadi, oke, di sini koefisien dari x pangkat 3, 3. Koefisien dari x kuadrat itu negatif 1. Koefisien dari x itu 3 dan konstantanya 5. Ini kalian tulis di sini. 3, negatif 1, 3, 5. Paham ya? Nah, ini negatif 1 kemarin dari mana? X ditambah 1. Berarti nanti kan X tambah 1 sama dengan 0. X-nya berarti negatif 1. Nah, ini dijadikan di sini. Oke, seperti biasa 3 turun dulu. Setelah itu 3 dikali negatif 1, negatif 3. Negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 1, positif 4. 3 ditambah 4, 7. 7 dikali negatif 1, negatif 7. 5 ditambah negatif 7, negatif 2. Maka sisanya negatif 2. Gitu? Oke, next. Yang nomor 2 ini berderajat 4 ya. Berderajat 4, berarti kita
Lihat 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 negatif 9x kuadrat ditambah 14x ditambah 5 dibagi 4x kurangi 1. Ini berarti x-nya berapa? X-nya berarti 1/4. Oke, 1/4 berarti 1/4 ditaruh di sini. Koefisiennya ditulis dari yang paling tinggi nih. 8, 2, negatif 9, 14, 5. Ditulis di atas sini. Sama juga tadi caranya ya, di sini. Maka diperoleh sisanya 8. Begitu ya. Oke, ini kalau dibagi AX plus B. Nah, sekarang dibagi ini. Bentuknya kuadrat. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 nanti menghasilkan sisa berapa begitu. Nah, kita cermati dulu. Di sini pembaginya adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 begitu ya di sini. Nah, berarti di sini menjadi kita faktorkan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 difaktorkan. Nah, dulu kan sudah di saat SMP atau MTS. Nah, di sini kalau dikalikan nanti hasilnya positif 3, kalau dijumlah nanti negatif 4. Jadi di sini negatif 1 dan negatif 3. Ini kalau dikalikan kan nanti hasilnya positif 3, kalau dijumlahkan negatif 4. Nah, inilah nanti yang menjadi pembaginya. Oke, kalau di sini F1, ini F1 itu diperoleh dari mana? Dari ini, X kurangi 1, berarti X-nya kan 1. Nah, ini kalian substitusi dulu ke persamaan atau yang di sini. X pangkat 5 dikurangi 6X pangkat 4 ditambah 14X pangkat 3 dikurangi ini dan seterusnya, itu disubstitusi F. X-nya 1. Nah, setelah kalian substitusi, ini merupakan sisa pembagian. Jadi, negatif 7 ini adalah sisanya. Jadi, ini sekaligus kita substitusi. Itu menghasilkan sisa. Nah, yang kedua, X dikurangi 3, berarti X-nya 3. Maka, kalian F3. Berarti 3-nya ini kita substitusi 3 pangkat 5 dan seterusnya menghasilkan negatif 27. Di mana F1 sisanya negatif 7, F3 sisanya negatif 27. Nah, sisa di sini itu akan membentuk AX ditambah B. Karena di sini X kuadrat, maka di sini berderajat 1. Jadi harus kurang dari, tadi kan itu toh konsepnya. Nah, berarti A ditambah B. Jadi X-nya ini diganti yang di dalam kurung. AX ditambah B berarti A dikali 1, kan A. Ditambah B, itu menghasilkan negatif 7, karena sisanya tadi negatif 7. Lalu F3, sisa negatif 27, maka 3A ditambah B sama dengan negatif 27. Kalian eliminasi. Masih ingat tak eliminasi? Ini habis. B-nya habis, lalu A dikurangi 3A negatif 2A. Negatif 7 dikurangi negatif 27, positif 20. A-nya negatif 10. Lalu disubstitusi, kalau A-nya negatif 10, di salah satu sini saja. A-nya negatif 10, B-nya berapa? Biar menghasilkan negatif 7, maka B-nya 3. Kan tadi bentuknya AX plus B, maka di sini A-nya negatif 10, X ditambah B-nya 3. Gitu? Ada 3 contoh ini, nanti Bu Sinta jelaskan contoh selanjutnya. Oke, baik, lanjut ke contoh 2. Jika suku banyak Fx itu X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX dikurangi 3 dibagi oleh bentuk kuadrat lagi X kuadrat tambah 2X dikurangi 3
memberi sisa 2x tambah 3. Tentukan nilai A dan B-nya. Ini A-nya dan B-nya itu disuruh mencari. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Fx ditulis di sini. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX kurangi 3 dibagi. Ini tadi ya bentuk kuadratnya. Seperti biasa kita faktorkan. Difaktorkan kalau nanti dijumlah hasilnya positif 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 3. Yaitu diperoleh X tambah 3, X kurangi 1. Dengan sisa 2x tambah 3. Maka suatu suku banyak Fx, kan kemarin konsep untuk suku banyak, Fx itu adalah diperoleh dari Gx dikali Hx ditambah Sx. Begitu kan? Kemarin dilihat lagi untuk video yang minggu lalu. Jadi polinomial, konsep polinomial minggu lalu pembagian. Dari kedua bentuk suku banyak Fx diperoleh, nah ini kalian substitusi seperti tadi. Kalau X ditambah 3 menjadi X-nya negatif 3. Kalian substitusi X-nya negatif 3 ke persamaan ini. Ya, diperoleh persamaan 1, ini di sini 3A dikurangi B sama dengan negatif 18. Substitusi lagi, kalau X-nya 1. X1 ini dari mana? Dari ini tadi loh. Kan pembaginya tadi ini. X dikurangi 1, maka X-nya 1. X1 disubstitusi ke ini Fx. Menghasilkan A ditambah B sama dengan 6. Nah, ini sudah ada 2 persamaan. Kalau sudah ada seperti ini, ada unsur A dan B, kita eliminasi. Seperti biasa tadi, eliminasi. Nah, ini kenapa kok di sini operasinya penjumlahan? Karena biar B-nya tereliminasi. Negatif B ditambah B kan langsung habis. 0 kan? Nah, berarti 3A ditambah A menghasilkan 4A. Negatif 18 ditambah 6, negatif 12. A sama dengan negatif 3. Kita substitusi. Kalau A-nya negatif 3, maka B-nya berapa biar menghasilkan 6? B-nya 9. Jadi nilai A dan B itu adalah negatif 3 dan 9. Begitu? Contoh terakhir. Suatu suku banyak bila dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 mempunyai sisa X tambah 7. Bila dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 mempunyai sisa 5X tambah 3. Hitunglah sisanya bila dibagi ini. Nah, berarti kita akan mencari sisa pembagian. Yang pertama, suku banyak ini jika dibagi ini bersisa ini. Kan berarti kan tadi gimana? Gx dikali Fx ditambah Sx gitu kan? Nah, berarti di sini Fx-nya berarti menjadi Gx-nya kan yang pembaginya. Pembaginya kan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, ini menjadi sini. Dikalikan Hx. Hx ini kan kita nggak tahu. Yang kita cari itu. Nah, ditambah X tambah 7 ini karena sisa atau Sx-nya. Nah, ini karena bentuk kuadrat kita faktorkan. Nah, faktor dari ini kalau dikali nanti negatif 8, kalau ditambah negatif 2. Ini menghasilkan ini. Dikali Hx ditambah Sx atau X tambah 7. Ini persamaan pertama. Yang kedua, kalau X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 bersisa ini. Maka tulis lagi Gx-nya dikali H2 karena di sini H1 ini H2. Ditambah Sx-nya sisanya. Maka di sini difaktorkan, kalau dikali hasilnya negatif 2, kalau ditambah nanti negatif 1. Dikalikan Hx atau H2 di sini dinamai, biar bisa membedakan dengan yang atas.
ditambah sisanya yang kedua. Nah, fx dibagi x kuadrat dikurangi 4. Kan ini yang ditanyakan, toh? Yang ditanyakan kan ini. Nah, diperoleh berapa? AX tambah B. Karena kita nggak tahu sisanya nanti berapa. Yang dicarikan sisanya ini tadi. Fx ini difaktorkan. X kuadrat dikurangi 4 itu kan menghasilkan X tambah 2 dikali X kurang 2 dikali H3X tambah AX plus B. AX plus B ini adalah sisanya. Dari I diperoleh F-2 itu 5. Kenapa ini F-2? Karena di sini adalah ada X tambah 2. Jadi X-nya kan min 2. Nah, kita substitusi ke situ. Jadinya menghasilkan 5 ternyata. Nah, terus F2. F2 ini dari mana? F2 ini dari ini. X dikurangi 2. Nah, berarti menghasilkan 3. Nah, tadi di sini kan diperoleh sisa. Jadi F-2 sisanya 5. 5 ini dari mana? Kan ini kalau dimasukkan di sini, min 2 ditambah 7 hasilnya 5. F2 dari persamaan kedua, kalau dimasukkan ke sini, sisanya menjadi 5 kali 2 tambah 3, 13. Dengan persamaan ketiga diperoleh berapa? Berarti kan bentuknya juga AX tambah B tadi. Sama seperti yang depan tadi, caranya berarti di sini dirubah menjadi bentuk AX plus B. A dikali negatif 2 ditambah B hasilnya nanti 5. Min 2A tambah B hasilnya 5. F2 menghasilkan 13, maka 2A tambah B sama dengan 13. Dieliminasi, maaf. Dieliminasi berarti dikurangi, biar nanti B dikurangi B, 0. Negatif 2A dikurangi 2A, negatif 4A, sama dengan 5 dikurangi 13, negatif 8. A-nya positif 2. Disubstitusi ke salah satu. 2 dikali 2 ditambah B hasilnya 13, maka B-nya 9. Jadi sisa pembagiannya adalah 2X tambah 9. Begitu ya. Jadi sudah ada banyak contoh. Ini tadi dari contoh yang pertama. Ini adalah kalian cermati dulu contoh pertama ini, lalu contoh kedua, dan contoh ketiga. Besok untuk ujiannya sampai ini, begitu ya. Silakan ditanyakan bila ada yang perlu ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.